Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan keluarga besar KSP Sion yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur bisa berjumpa malam ini, bersyukur lagi dengan KSP Sion karena Tuhan luar biasa baik di dalam hidup kita, memelihara, menjaga, dan menolong kita senantiasa. Kita bersyukur sebab kita masih bisa berjumpa satu dengan yang lain. Kita bersyukur kita masih sehat dan kuat ada sampai saat ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan sebagai Raja Damai mau menyatakan damainya untuk kita. Bagian Alkitab yang kita baca tadi di dalam perikop Raja Damai yang akan datang. Raja Damai itu adalah Yesus sendiri. Kita mengakui sebagai manusia, kita membutuhkan damai. Siapa yang mau hidup di dalam keadaan perang, keadaan pertikaian, perkelahian? Kita semua membutuhkan hidup yang tenang dan hidup di dalam kedamaian. Tadi sebelum ibadah ada cerita dengan Mama Oba, bagaimana keadaan di kantor ketika beberapa waktu yang lalu ada kejadian kapal Asbak 3 tenggelam. Pasti keluarga juga ada di dalam keadaan tanpa damai. Yang kerja di Pengalengan juga tanpa damai. Yang lewat di jalan juga terhalang karena ada aktivitas pernyataan aspirasi tanpa damai. Hidup di dalam keadaan tanpa damai itu sangat tidak menyenangkan. Bagaimana keadaan keluarga-keluarga kita yang ada di KSP Sion? Ada damai kan? Amin. Luar biasa. Mesti ada damai ya. Damai itu lahir dari hati. Kalau damai dari situasi sekitar itu gampang berubah. Situasi sekitar tidak kondusif untuk damai, itu berarti kita tidak mengalami damai. Tapi damai yang dimaksud dari bagian pembacaan kita saat ini adalah damai dari Sang Raja Damai itu sendiri. Damai dari Kristus. Ada pemulihan yang terjadi karena Kristus datang menjadi Raja Damai. Sebuah pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia. Pemulihan yang pertama yaitu ada pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Tunas yang tumbuh dari tumpul Isai itu akan menjadi pembawa damai yang memulihkan kedamaian antara Allah dan manusia. Ada pemulihan juga antara manusia dengan alam. Ada harmoni antara alam itu sendiri yang tadi kita baca. Bahkan anak kecil bisa memasukkan tangannya ke sarang ular beludak. Kita kalau lihat ular, begitu lihat pasti lari. Karena itu hewan yang berbisa. Tetapi kedatangan Raja Damai itu membawa damai sehingga sesuatu yang sebelumnya mengancam, sesuatu yang sebelumnya saling bermusuhan. Damai itu, damai dari Kristus membuat sebuah pemulihan. Yang ketiga ada pemulihan hubungan antara manusia dengan manusia. Ada ungkapan syukur dari sisa-sisa Israel di masa nubuatan Yesaya ini. Sisa-sisa Israel yang kemudian Tuhan himpunkan. Sisa-sisa Israel adalah orang-orang yang masih Tuhan perkenankan untuk hidup. Nah, kita semua ini mesti bersyukur karena Tuhan masih perkenankan kita untuk hidup. Siapa kita yang bisa menambah sehasta perjalanan hidup kita? Tidak. Bukan karena kebaikan kita maka Tuhan memberi anugerahnya bagi kita. Bukan karena kita ini lebih baik dari orang lain jadi Tuhan kasih kesempatan untuk kita. Tidak. Itu semata-mata karena kasih sayang Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi kita.
Nah, damai yang dialami, yang disebutkan di dalam bagian pembacaan kita pada Yesaya 11, pemulihan antara Allah dan manusia, kemudian pemulihan antara manusia dengan manusia, dan pemulihan antara manusia dengan alam semesta. Damai yang dialami itu terjadi karena umat mengenal Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam ayat 9. Karena pengenalan akan Tuhan, itu damai dari Allah, itu damai karena karya Allah. Jadi damai ini bukan karena situasi sekitar kita, damai bukan karena ada kue-kue Natal, ada makanan yang nanti kita akan siapkan pada saat kita ada di bulan Desember ini, sudah ada makanan minuman yang tersedia. Tetapi bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya soal berdamai selama bulan Desember, tapi bagaimana kita menjadi alat damai sejahtera di sepanjang kehidupan kita. Kita mesti sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk mewujudkan damai tanpa Tuhan. Karena itu saat ini ketika kita bersyukur bersama KSP Sion, saat ini ketika kita sedang menantikan Sang Raja Damai itu, mari kita juga ada dalam sebuah seruan doa, datanglah ya Raja Damai. Kita memohon supaya karya Allah dinyatakan. Datang untuk siapa? Datang untuk setiap pribadi di dalam hati kita, supaya sesuatu yang membuat ada ganjalan di dalam hati mesti kita bereskan. Sampah-sampah di dalam hati mesti kita bersihkan. Kita mengundang Raja Damai itu datang karena kita mau memberi tempat supaya damainya ada di dalam hati kita. Damai dari Kristus Sang Raja Damai. Jadi dunia masih terus penuh dengan persoalan pastinya. Keluarga-keluarga mengalami pergumulan-pergumulan silih berganti. Damai Kristus bukan berarti bahwa semua persoalan di bumi ini selesai. Selama kita masih hidup di dalam dunia, pasti ada persoalan demi persoalan. Tapi kalau kita punya pengenalan dengan Tuhan, kita buka hati supaya damai Kristus bersemi di hati kita, maka situasi apapun di sekitar kita itu tidak membuat kita kehilangan damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera di hidup kita. Di tengah dunia yang ribut riuh, kita tetap tenang. Di tengah persoalan-persoalan yang menghimpit dan menghadang kita, kita tetap bersyukur karena kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Jadi damai Kristus bukan untuk melenyapkan semua persoalan, tetapi bahwa ada pemulihan antara kita satu dengan yang lain yang memampukan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Damai dari Kristus memampukan setiap keluarga di KSP Sion untuk menyatakan damai sejahtera bagi semua orang. Kapan saja, di mana saja, persoalan bisa saja membebani kita secara fisik, secara emosi. Tetapi kita percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang membuat kita bersyukur saat ini juga membuat kita mau terus menyatakan damai Tuhan. Selama Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita untuk hidup, itu artinya Tuhan mau damai sejahteranya kita nyatakan bagi banyak orang. Damai sejahtera yang sebenarnya adalah apabila dalam suasana yang sangat sulit sekalipun kita mau tetap bergantung pada Tuhan karena pengenalan akan Allah. Damai sejahtera yang sesungguhnya adalah kita mau hidup taat dan setia kepada Allah. Kita mau menyatakan damai sejahteranya apapun yang terjadi di hidup kita. Ada satu doa dari Fransiskus dari Assisi, pernah saya bagikan untuk Bapak Ibu pada saat pemberitaan firman, saya bacakan lagi supaya kita terus menjadi pembawa damai karena kita sudah menerima damai dari Kristus. Tandanya kita punya pengenalan akan Tuhan,
dan damai-Nya sudah memenuhi hidup kita. Bunyi doa itu begini, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku berbagi kegembiraan bila ada kegelapan. Biarlah aku memancarkan terang Kristus. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Itu doa Fransiskus dari Assisi. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan yang sudah datang dan yang akan datang kembali. Buka hati untuk menerima damai-Nya dan jadi pembawa damai. Sebagaimana doa tadi, sebagaimana kehidupan yang sudah dipulihkan, Allah dan manusia, manusia dan manusia, manusia dengan alam sekitar, seperti yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Selamat bersyukur untuk KSP Sion dan selamat ada dalam penghayatan minggu-minggu Advent. Selamat menyambut Natal, selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan bagi kita.